Irama Inspirasi Ramadan. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi untuk semua teman-teman mahasiswa ITB dan jamaah di Kompleks Salman ITB yang selalu setia bersama kami di Irama Inspirasi Ramadan. Topik kita pada hari ini mengenai membangun negeri mandiri. Bersama narasumber kita ada Bang Riza Muhida PhD. Beliau saat ini juga tengah diberi amanah sebagai Wakil Ketua Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional. Kita berikan tepuk tangan. Bang Riza adalah alumni dari ITB, pengalamannya sudah luar biasa, malang melintang, bahkan sempat lama juga di Jepang ya Bang ya. Kalau Bang Riza melihat culture tadi kita bahas, memang ada apa dengan culture Indonesia sehingga menjadi hambatan bagi Indonesia untuk menjadi sebuah negara yang mandiri nih Bang? Baiklah, jadi culture itu ditentukan oleh pendidikan. Jadi bagaimana kita mendesain suatu pendidikan agar orang yang dihasilkan dari pendidikan itu bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, saat ini ya pendidikan di Indonesia kalau dibanding dengan negara lain ya, tadi saya kasih tahu kita ranking kita 121 dibanding negara-negara lainnya. Kemudian kalau kita lihat dari kemampuan matematik ya, kalau dibanding dengan Malaysia saja kita secara rata-rata kalah. Artinya kita harus membangkitkan anak-anak muda ya sekarang untuk menyenangi sains dan teknologi. Padahal untuk membuat Indonesia maju seperti Cina, kita memerlukan namanya critical mass ya. Critical mass ini adalah jumlah minimal untuk membuat suatu inovasi itu maju. Kenapa sekarang Cina maju? Cina sudah berhasil mencetak ya, jumlah PhD dalam sains dan teknologi sampai tahun 2005 adalah 30.000 orang. Sedangkan jumlah PhD kita ya masih sangat sedikit sekali ya. Kalau kita bandingkan dengan Malaysia. Malaysia itu jumlah PhD-nya ada 12.000 orang. Hampir semuanya di bidang sains dan teknologi. Kemudian Indonesia saat ini PhD kita 23.000 orang. Tapi separuhnya itu adalah di bidang sains dan teknologi. Jadi untuk membuat critical mass itu kita masih kekurangan. Jadi untuk meniru Cina. Jadi Cina sudah berhasil, dia begitu mencapai critical mass langsung manufakturnya jalan, langsung maju. Nah, kita masih menunggu. Jadi critical mass ini sangat penting sekali dalam memajukan suatu negara. Contohnya Iran. Begitu ketika Iran mau membuat nuklir, dia harus menghitung dulu jumlah critical mass, jumlah orang-orang ahli yang ada di negaranya sudah memenuhi belum. Begitu sudah memenuhi, dia berani dengan Amerika mengatakan bahwa kita mau membuat nuklir sendiri, biar diembargo atau apa, biar tidak ada informasi data atau apa tentang nuklir, tapi dia sudah memiliki critical mass yang cukup sehingga dia bisa menguasai nuklir. Nah, Indonesia belum. Jadi kita memerlukan sumber daya manusia yang masih cukup banyak. Jadi dan untuk itu yang muda-muda di sini diharapkan belajar keras ya, bekerja keras. Sekarang ini sudah ada internet, sudah ada fasilitas bermacam-macam. Kita gunakan itu, kita baca semua supaya kita bisa menguasai ilmu itu. Ya, kalau misalkan yang di sini bisa nanti sekolah sampai PhD, maka kita sudah memenuhi critical mass itu. Ya. Luar biasa ya, kalau Bang Riza ternyata walaupun sudah S3 begitu ya Bang ya, justru tahapnya belajarnya semakin keras dan semakin kuat ya, bukan berleha-leha. Artinya Bang, kita perlu policy, kebijakan dari pemerintah, peraturan negara, sekaligus perlu motivation dari setiap warga negaranya. Nah, kalau abang kan adalah aktif di komunitas ilmuwan internasional, bahkan menduduki posisi yang penting. Mencermati peta potensi Indonesia, apakah potensi Indonesia dari mulai sumber alam dan SDM-nya sudah cukup untuk menuju negara yang mandiri? Ya. Jadi kalau kita melihat Indonesia saat ini, sebenarnya arah ke sana itu cukup ya.
Jadi artinya kita melihat pertumbuhan ekonomi kita sudah 6% per tahun. Ya, itu sudah kalau ini dipelihara mungkin sesuai dengan rencana pemerintah itu tahun 2045 kita bisa memiliki sampai 15.000 GDP ya tiap per kapita, itu mungkin bisa tercapai. Tapi kita tidak lupa dengan negara-negara lain, mereka tuh bersaing, mereka tidak mungkin ada kue yang tergeletak itu dibiarkan. Pasti mereka juga akan bersaing dengan kita, sehingga ekonomi kita akan selalu nanti berubah-ubah ya, tidak selalu stabil. Dan juga dalam persaingan ini kita juga harus melihat situasi politik ya. Kalau politik kita tetap bagus, misalkan dolar tetap stabil, ya mungkin kita akan bisa mencapai itu. Yang kedua adalah kita, jadi artinya apa? Artinya kalau kita ingin menjadi negara mandiri, kita tidak bisa mengikuti pola yang dibuat oleh pemerintah bahwa tahun 2045 itu kita menjadi mandiri. Kita harus berbuat sesuatu, kita harus membuat suatu katalis atau percepatan supaya tidak harus menunggu itu. Karena negara-negara lain juga akan memanfaatkan pasar di Indonesia. Jadi saya ketemu dengan orang-orang Malaysia, mereka membuat perusahaan di sini. Kenapa Anda buat perusahaan di sini? Karena katanya kolam mereka sudah penuh. Jadi ikan yang diambil ya itu saja. Tapi di Indonesia katanya kolamnya luas, ikannya banyak tapi pemainnya sedikit. Nah itu kalau kita biarkan, jadi nanti, jadi apalagi adanya AFTA ya, di mana dari produk-produk luar negeri itu akan mudah masuk ke Indonesia tanpa pajak ya. Kemudian dari implikasi dari AFTA, dari APEC, bahwa tenaga-tenaga asing profesional itu juga akan bisa bekerja di Indonesia tanpa memiliki aturan yang ketat sekarang. Artinya apa? Artinya kalau tidak kita percepat, ya kita akan ketinggalan dengan negara-negara lain. Jadi sumber daya manusia kita ya akan tetap jadi buruh, ya bukan memimpin atau bukan pemilik daripada negeri ini. Jadi kita akan ketinggalan. Nah untuk itu bagi kita yang ada di sini ya kita kuasai itu namanya sains dan teknologi ya. Kita usahakan agar semua hasil alam yang ada di Indonesia itu kita olah dahulu baru kita ekspor. Jangan kita ekspor mentah-mentah baru kemudian kita beli hasil yang mahal, kita akan rugi. Nah jadi tantangan bagi kita adalah bagaimana kita mampu mengelola sumber daya alam yang ada. Hebat sekali. Jadi siap-siap teman-teman nanti di ITB ketika AFTA itu sudah 100% akan bersaing dengan kampus-kampus di luar negeri, begitu ya? Ya. Bang ya, tapi jangan khawatir karena saya tahu semua lulusan ITB semuanya cerdas dan unggul. Iya, amin insya Allah. Ya pemirsa, bagaimana kiranya cara kita memulai dengan step yang paling kecil untuk menuju menjadi negara yang mandiri? Jangan kemana-mana, jawabannya sebentar lagi, tetap di Irama Inspirasi Ramadan, Ramadan Segarkan Iman.